Nah, masalahnya laporan Komnas HAM itu sendiri hanya terfokus pada 4 nyawa yang hilang. Dan itu pun dikategorikan hanya pelanggaran HAM biasa, karena tadi ada lokalisasi, ada moderasi dari kasus itu. Terkesan begitu ya, ini analisis ya, bisa saja salah ya. Ada moderasi, ada lokalisasi kasus tersebut, seolah-olah ini hanya kasus yang tersangkut dengan petugas di lapangan saja. Tidak ada yang namanya apa ya istilahnya struktur, tidak ada komando sama sekali. Nah, masalahnya adalah pernyataan Komnas yang seperti itu justru membuat publik tidak percaya. karena common sense kita ini terganggu ya. Nah, cuman masalahnya adalah dalam menyikapi kasus seperti ini, sobat era sekalian, akhirnya yang terjadi adalah politisasi ya. Jadi beberapa pihak yang berkomentar itu cenderung mengambil posisinya bukan pada posisi untuk melihat kasus ini secara jernih, duduk permasalahannya bahwa yang meninggal itu adalah warga negara yang tanpa kesalahan, tidak ada proses hukum sebelumnya, tetapi melihatnya dari politik dukung-mendukung. Jadi ada kesan bahwa kalau kita misalnya mempermasalahkan tindakan aparat, termasuk juga kemungkinan ada struktur komandonya, seolah-olah kita menjadi pengkritik Presiden Jokowi. Demikian juga ada sebaliknya yang mengatakan ketika kemudian berdiri di sisi aparat keamanan ya, itu cenderung melihat FPI sebagai kelompok yang selama ini sering mengkritik pemerintahan Jokowi yang tidak disukai, tidak disetujui. Maka bukan perspektif kemanusiaan lagi yang ada di pikiran kita, tapi perspektifnya itu adalah selalu perspektif cebong dan kampret ya, perspektif kadrun dan cebong seperti itu. Maka kalau kita lihat misalnya, ya kita bisa lihat mereka-mereka yang pro pemerintahan Jokowi pasti akan cenderung menyalahkan FPI. Mereka yang pro pemerintahan, yang mengkritik pemerintahan Jokowi cenderung akan melihat masalahnya di aparat keamanan. Nah, sekarang sebenarnya dengan Komnas HAM kan diharapkan ada sebuah kesimpulan yang lebih genuine. Tapi rupanya apa yang dicapai Komnas HAM itu pun juga memunculkan pro dan kontra. Dan anehnya begini, baik yang pro maupun kontra Presiden Jokowi ya, itu sama-sama mengkritik Komnas HAM. Sama-sama mengkritik Komnas HAM atau hanya mengambil sebagian dari statement dari Komnas HAM yang dianggap menguntungkan. Ya minimal ada data baru dari Komnas HAM. Kan kita nggak bisa berharap Komnas HAM jadi penyidik atau jadi hakim. Kan tetap Komnas HAM itu lakukan tugas negara, yaitu membela hak asasi manusia. Jadi yang ditemukan Komnas HAM itu berguna sebagai pembuktian nanti di pengadilan. Tapi bagaimanapun itu udah diucapkan. Paling tidak ada pikiran alternatif di publik, tidak sekedar versi dari negara itu. Nah, kita paham bahwa Komnas HAM itu nggak mungkin independen sepenuh-penuhnya. Karena Komnas HAM dipilih secara politis itu. Jadi tokoh-tokoh Komnas HAM tentu ada deal politik dengan DPR. Bagaimanapun dia diskrutinasi oleh DPR. Jadi unsur itu mesti kita kenal itu. Tetapi Komnas HAM juga punya acuan ke statuta-statuta internasional. Jadi tetap Komnas HAM dilindungi dengan dua cara itu. Dilindungi oleh keyakinan masyarakat Indonesia sendiri dan dilindungi oleh opini publik internasional. Nah di dalam keadaan itu Komnas HAM kadang-kala dia mesti siksak gitu. Supaya kalau terlalu keras mungkin dia nggak bisa lagi mendapat legitimasi untuk bicara di publik internasional karena nanti ada sensor negara tuh. Jadi saya bisa paham bahwa kecemasan Komnas HAM dari awal diperlihatkan dengan cara dia mencicil informasi itu.
Kan konferensi pers pertama kan Komnas HAM kami udah punya bukti, tapi kemudian diterangkan secara lebih hati-hati karena orang anggap bukti Komnas HAM itu adalah bukti otentik. Padahal semua pembuktian itu hanya disebut bukti otentik sebagai barang bukti atau sebagai alat bukti di depan pengadilan gitu. Jadi terima dulu pernyataan itu sebagai sinyal bahwa informasi publik tidak bisa dikendalikan sepihak oleh negara. Karena itu Komnas HAM terangkan dalam konferensi pers kemarin tuh. Memang ada orang yang ingin langsung minta supaya Komnas HAM tunjukkan siapa pelakunya tuh. Itu karena publik memang berhak tahu itu. Karena sementara ini kan seluruh informasi tentang kekerasan aparat itu disembunyikan oleh negara. Jadi masuk akal kalau publik ingin keterbukaan yang maksimal, tetapi problem ini adalah problem yang harus diselesaikan di dalam prosedur hukum yang tepat. Jadi sambil menghargai kemarahan publik, saya juga memberi apresiasi pada usaha Komnas HAM untuk siksak secara cerdik agar supaya tetap bisa dihargai sebagai lembaga yang membela hak asasi manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, menilai upaya tim pengawal peristiwa pembunuhan, TP3, 6 Laskar FPI yang mengajukan permasalahan ini ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda akan mengalami kendala karena tidak terpenuhinya unsur pelanggaran HAM berat. Sementara itu, mantan tim kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar malah balik menuding bahwa Komnas HAM diduga adalah pelindung bagi para oknum yang melakukan penembakan Laskar FPI. Respons itulah yang membuktikan bahwa Komnas HAM diduga jelas menjadi pelindung para pelanggar HAM berat tersebut. Tuturnya ketika dikonfirmasi, Selasa, tanggal 26 Januari tahun 2021. Aziz pun menduga ada pihak-pihak yang ketakutan jika kasus tewasnya 6 Laskar FPI dapat terbuka. Kemudian, pihak yang tidak disebutkan namanya itu juga takut lantaran berita yang berkaitan dengan masalah tersebut masih mendapatkan perhatian dari masyarakat. Ada yang makin panik paranoid, segala cara ditempuh, siapapun penghalangnya, yang membeberkan fakta akan dikriminalisasi. Komplotan pembunuh 6 Laskar FPI kejang-kejang, karena beritanya masih terus viral, ucapnya. Ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah laporan peristiwa penembakan telah diproses Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court, ICC, di Den Haag, Belanda, dia tidak menjawab lugas. Aziz hanya meminta doa saja. Insya Allah ya, mari kita doakan saja, pungkasnya. Di sisi lain dalam tangkapan layar email kepada pihak ICC juga disebutkan bahwa tim advokasi pelanggaran HAM terus berjuang untuk keadilan untuk memutus impunitas di negeri ini. Tim tersebut juga mengklaim bakal menyerahkan bukti-bukti pelanggaran HAM terkait 2 tragedi tersebut. Karena telah terbukti bahwa sistem legal di Indonesia tidak memiliki kemauan dan tidak bisa untuk memutus mata rantai menjijikannya pelanggaran HAM di Indonesia yang pelakunya saat ini masih berkeliaran, tulis surat yang dikirim ke ICC. Sementara itu, dalam rilis berbeda, Munarman menyayangkan pernyataan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik terkait peristiwa sebelum penembakan terjadi. Disebutkan Ahmad Taufan Damanik bahwa saat terjadi bentrok antara korban dan pelaku pelanggaran HAM berat, bahkan lebih kejam lagi, Ahmad Taufan Damanik mempersepsikan 6 korban menikmati pergulatan nyawa yang sedang mereka alami, kata Munarman. Munarman menilai pernyataan Taufan Damanik telah membuktikan bahwa adanya sikap ketidakmauan dan mekanisme hukum nasional yang tidak mampu dalam mengungkap pelanggaran HAM. Berangkat dari pernyataan Komnas HAM itulah, Munarman mengatakan bahwa hal tersebut akan menjadi pintu masuk bagi mekanisme pengadilan internasional dalam upaya penegakan HAM dalam kasus penembakan anggota FPI.